Setelah mancing bersama Mentik, saya kembali ke Semarang. Tetap bermain di muara dengan target dan cara yang berbeda, yaitu teknik fly fishing dan target ikan tarpun. Nah, Strike Back Mania, sekarang saya udah di spot mangrove. Kita mau mancing tarpun. Kali ini saya bersama Mas T, Mas Arif, dan Mas Johan akan mencari predator di spot ini. Berdiri di atas perahu yang terbuat dari tong menjadi tantangan tersendiri karena harus menjaga keseimbangan. Pengalaman bertahun-tahun terlihat dari cara mereka membaca arus dan posisi. Johan melemparkan fly line tepat di sisi akar bakau. Tak butuh waktu lama, sambaran pun terjadi. Strike! Tarikan keras langsung membungkukan ujung joran fly milik Johan. Ia tetap tenang melawan tarikan ikan dengan posisi duduk. Lompatan pertama pun terjadi, seekor ikan tarpun melayang dengan indah di udara. Seekor ikan tarpun akhirnya berhasil ditarik mendekat. Tarpun adalah salah satu predator ikonik di wilayah muara. Tubuhnya panjang dan berkilau perak. Mancing Mania Strike Back, mantap! Megalops cyprinoides atau dikenal dengan sebutan ikan tarpon. Ia banyak tersebar di kawasan Indo-Pasifik. Sisiknya berukuran besar, berwarna perak mengkilap, memantulkan cahaya saat berenang di air, memberikan efek visual menyerupai cahaya bulan. Oleh karena itu, ikan ini disebut juga bulan-bulan. Tarpon hidup di berbagai habitat, mulai dari muara, sungai, dan hutan bakau. Ukuran ikan bulan-bulan dapat mencapai panjang 1,5 meter dengan berat 20 kg dan dapat bertahan hidup hingga 44 tahun. Salah satu alasan ikan ini menjadi favorit dari para pemancing adalah kemampuannya untuk meloncat tinggi keluar dari air berkat sirip ekornya yang berbentuk bulan sabit. Oh ya, Strike Back Mania, ada yang cukup unik nih dengan perahu yang kita gunakan memakai tong seperti ini. Jadi di muara sini, warga sengaja melarang menggunakan perahu mesin. Tujuannya agar ekosistem muaranya lebih terjaga. Tidak heran jika ikan tarpon di sini tetap terjaga kelestariannya. Untuk memancing tarpon ternyata ada tekniknya. Tidak hanya sebatas melempar di pinggiran bakau. Kita harus jeli melihat tenggakan. Nah, ini karena kita nargetin tarpun atau ikan bulan-bulan. Jadi ini cara mancingnya, kita nyari siripnya yang muncul ke permukaan. Nah, biasanya itu dia kan ikan koloni juga tuh. Jadi nanti kita nyari siripnya, terus kita lempar ke situ. Saya harus bisa menjaga keseimbangan perahu saat berdiri. Umpan saya berhasil menarik perhatian ikan. Up, strike! Dari karakter tarikannya, saya yakin ini adalah ikan tarpun. Butuh tenaga dan konsentrasi di setiap tarikannya. Ikan pun akhirnya menyerah dan langsung saya angkat. Nah, ini dia target kita, akhirnya Lendi juga. Tadi udah 2-3 kali mocel. Ikan yang gampang mocel nih, dari mulutnya tuh kan kelihatan tulangnya keras dan tipis, jadi dia gampang mocel nih. Biasanya juga suka lompat-lompat. Mancing Mania Strike Back, mantap! Arif melihat adanya tenggakan. Lemparan flashnya mengarah ke sisi dangkal muara yang berpasir. Tarikan pendek ia mainkan dengan cepat, sehingga menghasilkan percikan untuk menarik perhatian ikan target. Strike! Perlawanan tenaga ikan tak bisa dianggap enteng. Gerakannya cepat dan lincah, nyaris tidak memberi ruang untuk lengah. Setelah bergelut singkat, akhirnya bayangan badan ikan mulai terlihat. Dengan satu gerakan pasti, ikan berhasil mendarat ke landing net. Seekor ikan payus atau ladyfish berhasil dinaikkan.
Karakter berenangnya yang cepat dan gesit menjadikan Payus sebagai lawan yang menarik bagi fly fisher. Iya, baby. Mancing mainnya straight back. Mantap! Lokasi muara di sini memang cocok untuk memainkan teknik fly fishing. Muaranya memiliki ruangan yang cukup terbuka, sehingga angler dapat dengan leluasa melemparkan tali pancingnya. Selain itu, perairannya tidak terlalu dalam dan air yang cukup jernih agar ikan dapat melihat umpan flies bergerak dan efektif sebagaimana mestinya. Memancing flies di muara ternyata memiliki tantangan tersendiri. Selain harus menjaga keseimbangan, kita dituntut fokus saat melempar umpan. Lokasi ikan biasanya berada di dekat pohon bakau. Meleset sedikit, maka akan tersangkut seperti yang dialami Mas Teh. Nah, strike back mania itu salah satu kesulitan kalau kita fly fishing di hutan bakau gini, sungai-sungai yang ada bakau. Karena kita butuh ruang backcast di belakang buat loading lane-nya ke depan. Jadi kalau ada kesalahan sedikit, flies-nya itu bakal nyangkut ke pohon tuh, kayak Mas Teh barusan. Mas Teh terus bertarung tanpa lelah. Dengan satu gerakan lembut dan terukur, ia melepaskan umpan agar jatuh dekat pohon bakau. Tali mulai ditarik secara perlahan-lahan. Dan fish on! Sambaran terjadi sangat cepat, membuat fly rod langsung menekuk. Mas Teh bereaksi cepat. Ia sengaja membiarkan ikan berlari sambil mengatur ritme tarikan agar ikan tidak mocel. Ikan mulai menunjukkan gaya bertarungnya. Setiap lompatan ikan terasa seperti ujian untuk kekuatan tali pancing. Mas Teh mulai bisa menguasai keadaan dan ikan berhasil diamankan dengan landing net. Tar pun memiliki keunikan yang sering luput dari perhatian. Sisiknya yang besar dan kuat sering digunakan sebagai bahan penelitian karena dianggap mampu merekam kondisi lingkungan air secara alami. Mancing mania strike back, mantap! Sebuah teknik lemparan joran membuat umpannya jatuh secara perlahan. Flies pun mulai ditarik sehingga membuat riak kecil di antara pohon bakau. Umpan pun berhasil sergap sang predator. Strike! Dapat lagi. Tarikan pertama begitu dinikmati oleh Johan. Ia mulai mengangkat joran untuk mengunci sambaran. Tiba-tiba, ikan berbalik dan meloncat. Permukaan air pecah menunjukkan perlawanan luar biasa. Tar pun memiliki kemampuan untuk mengambil oksigen dari udara karena memiliki organ mirip paru-paru atau biasa disebut swim bladder. Kemampuan inilah yang membuatnya mampu bertahan di perairan minim oksigen. Mancing mania strike back, mantap! Lemparan umpan Mas Teh pun kembali berbuah sambaran ikan. Strike! Mas Teh langsung semangat menarik ikan yang terkait di kailnya. Bukan tar pun namanya kalau menyerah dengan mudah. Ikan mulai melompat dari air guna melepaskan diri. Kita lihat, apakah ukuran ikan cukup besar? Akhirnya seekor ikan tarpun atau bulan-bulan berhasil dipaksa landed di tangan Amis Mas Teh. Mantap! Detik-detik menegangkan kali ini ternyata belum selesai. Kali ini, Mas Teh benar-benar menjadi man of the match. Strike! Dari kejauhan terlihat ia berhasil mendapatkan pertarungan melawan ikan tarpun kembali. Sebelum kembali ke base camp, saya berhenti sejenak menuju pasar. Karena saya mau bikin masakan spesial untuk para fly fisher yang telah menemani saya. Pilihan saya langsung tertuju pada ikan patin. Bumbu rempah sudah saya siapkan bersamaan dengan ikan patin yang telah saya siangi sebelumnya. Sebagai yang paling muda nih,
dibandingkan senior-senior fly fishing yang lain. Jadi saya mau masakin ikan buat mereka nih. Ini saya mau masakin rencananya ikan patin asam pedas. Bumbunya nih udah saya nyari-nyari nggak ketemu belimbing wuluh kayak di tempat saya. Jadi saya mau pakai asam jawa aja nih. Asam pedas ini merupakan kuliner yang berasal dari rumpun Melayu dan saya kira cocok buat olahan ikan kali ini. Bumbu sudah selesai, sekarang tinggal kita potong menjadi beberapa bagian ikan patinnya. Nah, oke, Strikeback Mania. Ini ikannya udah siap, bumbunya juga udah. Sekarang langsung aja kita masak. Teknik memasak menggunakan bambu sudah ada sejak zaman prasejarah dan diwariskan secara turun-temurun hingga sekarang. Bambu memiliki sifat isolasi panas yang baik dan membantu makanan dapat tetap hangat sehingga cocok menjadi media memasak. Tidak sampai 1 jam lamanya, ikan pun matang secara sempurna. Oke, ini ikannya udah matang. Sekarang waktunya kita makan. Ini udah ada Mas Arif sama Mas T. Kita mau cobain nih masakan saya, ikan patin asam pedas. Rasanya benar-benar nikmat Strikeback Mania. Begitu masuk dalam mulut, rasa asam pedas dan cita rasa rempahnya langsung terasa. Nah, gimana nih Mas T rasanya? Kalau di lidah saya nih, asamnya pas, ikannya juga gurih. Tapi pedasnya kurang ya? Pedasnya kurang dikit. Agak kurang dikit pedasnya. Bagi yang suka pedas. Tapi tetap segar karena kuahnya gurih. Luar biasa nih. Enak. Gimana Mas Arif? Enak kan? Kalau saya makanan hanya enak sama enak banget. Ini Oh. enak banget.